Pak Adib Kumaydi, bagaimana mengecek untuk meyakinkan bahwa dokter itu dokter benaran gitu loh? Ya, jadi ini beberapa kasus yang memang menjadi concern bagi kami ya. Ya. Sebelumnya kemarin Dokter Susanto yang kemudian Ya, dokter kandungan 15 tahun, jadi sempat 15 tahun menjadi dokter kandungan. dokter umum, terus kemudian di Kutai Kartanegara sebagai penyakit dalam, dikandangkan sebagai dokter kandungan, sempat ditahan 2 tahun, masih bisa diterima lagi menjadi dokter. Ini memang menjadi satu hal yang menurut saya controlling itu dari institusi yang pertama, yang kemudian yang kedua controlling juga dari organisasi profesi. Jadi inilah perannya organisasi profesi, termasuk tadi pada saat kemudian ada hal-hal yang kemudian ingin kita tanyakan, betul nggak ini? Karena sekarang era digitalisasi, Bang. Kalau udah era digitalisasi, semua bisa copy paste, kemudian dirubah fotonya aja bisa, dan itu proses itu dilakukan oleh 2 orang ini. Dan ini yang kemudian jadi sangat penting kami sampaikan kepada masyarakat, kalau untuk kita bicara ijazah, kita bisa cek ke pddikti.kemdikbud.go.id. Kemudian kalau kita bicara STR, kita bisa ke kki.go.id. Kemudian ke ID, apa betul dia dokter anggota ID, idonline.org. Jadi ini sekarang sudah kita launch supaya masyarakat juga bisa mengkontrol. Apa ID tidak aktif gitu loh, mensuruh semua rumah sakit? Ya, kita tidak punya perangkat ke sana. Cuman beberapa kasus ada pernah di Bekasi dan di Depok yang mengkontrol itu karena teman-teman kita tahu, oh ini ternyata bukan dokter. Setelah kita mau telusur, mau kita sidak, itu baru udah kabur gitu. Beberapa kasus kita mendapatkan juga seperti itu. Jadi atau seperti praktek dokter di Singapura, kalau kita lihat ya, dia punya kamar praktek itu semua ijazahnya ada. Dia punya dinding tempat praktek. Kenapa nggak diwajibkan itu surat registrasi itu dibuat di tembok dia punya jadi kamar? Kalau dia ada di fasilitas kesehatan, Bang, itu sudah ada aturan. Jadi rumah sakit, klinik, mereka punya aturan. Dan sekarang dengan adanya proses akreditasi, sebagian yang tadi itu, beberapa kasus tadi itu tertangkap karena pada saat proses akreditasi, reakreditasi, dari situ kemudian muncul, oh dia nggak punya STR, oh ternyata STR-nya palsu, oh ijazah palsu. Akhirnya beberapa ketahuan. Kasus yang Dr. Susanto itu dia ketahuannya setelah proses akreditasi. Dan inilah pentingnya untuk proses itu memang ada beberapa dokter yang mencantumkan, Bang. Bahkan semua sertifikatnya dicantumkan di kamar prakteknya ada juga. Gitu. Tapi itu sebagai bukti bahwa controlling itu betul bahwa dia itu seorang dokter. Dan menurut saya ini menjadi sangat penting. Dan makasih Bang Hotman angkat ini karena kami sangat konsen. Jangan sampai yang dirugikan siapa? Masyarakat tadi. Pasien ini pemain bola, bayangkan sekarang dia seharusnya bisa karirnya itu sampai umur 40, umur 30 udah mati karir. Gara-gara apa? Kesalahan di dalam penyalahgunaan, di awal, penata laksanaan di awal itu loh. Begitu. Oke, sekarang Pak Kes Budi Handoyo, pengamat persepak bola. Ini apa yang terjadi sehingga gegabah begini timnas PSSI ini? Ya, pertama, sampai kondektur jadi dokter 8 tahun. Betul tadi yang seperti dikatakan Dokter Adib, controlling ya. Check and rechecknya saya melihat tidak ada. Jadi klub nih menelan mentah-mentah gitu, Bang. Terima aja, lihat kurikulum vitae-nya mentereng, dokter, tapi tidak melakukan check and recheck. Padahal di club licensing itu yang dikeluarkan oleh FIFA, AFC, dan PSSI juga ada, itu sudah jelas. Dan sebenarnya untuk medis ini cukup sederhana, jadi cukup klub itu harus punya dokter, tapi dia harus terdaftar di organisasi profesi kedokteran. Dalam hal ini kalau Indonesia ya, ID. Nah setelah itu klub wajib melaporkan si dokter ini kepada penyelenggara kompetisi, dalam hal ini PT LIB. PT LIB yang nanti meneruskan kepada PSSI ini, di tempatnya Bang Arya Sinulinga. Sebenarnya simpel aja gitu, tidak ada peraturan khusus, misalnya dokter ini harus spesialis olahraga, tidak ada. Jadi cukup cuma dokter, dia terdaftar di ID kalau di Indonesia, kemudian dilaporkan ke penyelenggara liga. Itu aja memang, sebenarnya. Apa memang kalau praktek di rumah sakit itu dia tidak wajib dia punya kasih license ke pimpinan rumah sakit kalau sampai ada dokter kandungan puluhan tahun bisa palsu? Jadi ada proses yang mungkin pada saat itu ada proses digitalisasi. Jadi pendaftaran lewat digital itulah yang kemudian menjadi potensi sebenarnya. Untuk kemudian pemalsuan-pemalsuan ini. Jadi saya kira ini menjadi perhatian sebenarnya. Dan cross check secara fisik itu harus tetap dilakukan. Dan itulah kemudian kenapa kita penting ada namanya rekomendasi. Yang tahu tentang dokter ya dokter. Siapa yang tahu tentang dokter ya di organisasinya, di ID kan. Dan ini adalah satu hal yang seperti yang disampaikan Mas Kesit tadi, menjadi sangat penting melibatkan organisasi profesi. Dan bagi kami dulu Mas Arya pernah membuat satu pelatihan khusus untuk dokter yang ada di klub. Bersama PSSI itu mungkin 5-6 tahun yang lalu. Dan itu menjadi satu bagian bahwa license tadi. Sehingga kita semua kontrol. Jadi PSSI mengkontrol semua dokter-dokter yang ada di klub
supaya betul itu dia dokter dan yang penting dokter sesuai dengan kompetensinya. Oke. Kalau bicara tidak spesialis tapi dia tahu tentang olahraga. Di samping ijazah palsu, juga kemungkinan besar waktu ujian pun nyontek. Itu gimana? Kejadian begitu di rumah sakit di daerah. Nah, kalau dia sudah punya STR, Bang, punya kemudian sertifikat kompetensi, punya surat izin praktek, saya kira itu menjadi. Emang dites untuk menerbitkan surat itu emang ini melakukan tes enggak kan? Proses tesnya ada di dalam saat pendidikan. Ya, di saat pendidikannya itulah dia nyogok dosen seperti biasa di universitas kita kan. Enggak salah Anda, Bang. Kalau kita udah proses ujian kompetensi ada namanya UKMPPD. Itu prosesnya sangat sulit, Bang. Bahkan ada sekarang yang ada sampai nggak lulus ujian berapa kali karena itu proses yang memang kualifikasinya kita tujukan untuk supaya jangan sampai proses pendidikan dokter memproduksi dokter yang akan bisa merugikan masyarakat. Itu controllingnya di situ. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.